Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Tegar Nugraha dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan, di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil analisa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Langsung saja kepada materinya, yaitu menimbang bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti. Nah, mengingat Pasal 5 Ayat 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah Nasional Pendidikan. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 ini membahas sebanyak 8 bab. Bab yang pertama yaitu mengenai ketentuan hukum, bab yang kedua yaitu mengenai lingkup standar nasional pendidikan, bab yang ketiga yaitu pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan, bab yang keempat yaitu tentang kurikulum, dan selanjutnya bab yang kelima yaitu tentang evaluasi, bab keenam yaitu tentang akreditasi, bab ketujuh tentang sertifikasi, dan yang terakhir bab 8 yaitu tentang ketentuan penutup. Langsung saja kepada bab 1 yaitu ketentuan hukum. Pada bab 1 membahas mengenai beberapa definisi, yaitu definisi pendidikan, standar nasional pendidikan, peserta didik, satuan pendidikan, jalur pendidikan, jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pengertian dari standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bab kedua yaitu tentang lingkup standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Adapun standar nasional pendidikan mencakup yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, yang kedua yaitu standar isi, yang ketiga standar proses, yang keempat standar penilaian pendidikan, yang kelima yaitu standar tenaga kependidikan, yang keenam standar sarana dan prasarana, yang ketujuh yaitu standar pengelolaan, dan yang kedelapan yaitu standar pembiayaan. Nah, untuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, adapun standar kompetensi lulusan meliputi yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Nah, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini ini difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup
nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Yang kedua yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar. Nah, pada jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum. Nah, pada jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang keempat yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan. Nah, pada jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Nah, yang terakhir yaitu standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi. Nah, pada jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan yang pertama yaitu muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kedua yaitu konsep keilmuan, dan yang ketiga yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar yang ketiga yaitu standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan yang pertama capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Yang kedua yaitu cara untuk mencapai tujuan belajar, dan yang terakhir cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang dimaksud dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Yang ketiga yaitu penilaian proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme sebagaimana dimaksud merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi yang pertama perumusan tujuan penilaian, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian, yang ketiga pelaksanaan penilaian, selanjutnya pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud berbentuk yang pertama yaitu penilaian formatif. Dan yang kedua yaitu penilaian sumatif. Selanjutnya yaitu standar tenaga kependidikan. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perencanaan pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, adapun kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud meliputi yang pertama sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal,
dan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal. Yang kedua yaitu magister atau magister terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program diploma dan sarjana. Dan yang ketiga yaitu doktor atau doktor terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi tinggi program magister dan doktor. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana sebagaimana dimaksud merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ditentukan dengan prinsip yang pertama menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua yaitu menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya, ramah terhadap penyandang disabilitas, dan yang terakhir yaitu ramah terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan kegiatan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, adapun pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi dan biaya operasional. Untuk biaya investasi sebagaimana dimaksud meliputi komponen biaya. Yang pertama investasi lahan, yang kedua penyediaan sarana dan prasarana, yang ketiga penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan yang keempat yaitu modal kerja tetap. Untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud meliputi komponen biaya yaitu personalia dan non-personalia. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Badan sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada menteri. Selanjutnya yaitu bab keempat mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Untuk kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Nah, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan iman dan takwa, yang kedua peningkatan akhlak mulia, yang ketiga peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, yang keempat keragaman potensi daerah dan lingkungan, yang kelima tuntutan pembangunan daerah dan nasional, yang keenam tuntutan dunia kerja, yang ketujuh yaitu
Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedelapan, agama. Yang kesembilan, dinamika perkembangan global. Dan yang kesepuluh, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang kelima yaitu bab evaluasi. Evaluasi meliputi evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Untuk evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan untuk yang pertama memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Untuk evaluasi sistem pendidikan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga mandiri. Bab yang keenam yaitu tentang akreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan atau program pendidikan. Akreditasi sebagaimana dimaksud menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, akreditasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh pemerintah pusat dan lembaga mandiri. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilakukan terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Pendidikan Kesetaraan, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Tinggi, dan Program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Tinggi. Akreditasi oleh pemerintah pusat dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri. Maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi sebagai mana dimaksud. Nah, untuk akreditasi oleh lembaga mandiri dapat dilakukan terhadap Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Program Pendidikan Kesetaraan, dan Program Pendidikan pada Jenjang Pendidikan. Lembaga mandiri harus memenuhi persyaratan paling sedikit berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba dan memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Selanjutnya yaitu bab ketujuh mengenai sertifikasi. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan atau sertifikat kompetensi. Ijazah sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Selanjutnya, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Nah, peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kesetaraan. Uji kesetaraan sebagaimana diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, bab yang ke-8 yaitu ketentuan penutup. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Selanjutnya, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Yang terakhir yaitu peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.